Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok PWL Destroyer akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yakni membuat website raport sederhana yang dibuat menggunakan framework kode Igniter 3. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Ahmad Naim Filah, Dandi Restia Putra, Jati Kurniawan Putra Mukti, saya sendiri, dan Muhammad Teddy Trianugroho. Maksud dan tujuan kami membuat website raport sederhana ini adalah untuk memenuhi syarat tugas ujian akhir semester ganjil dan diharapkan dengan pembuatan proyek ini dapat mengembangkan skill dan kemampuan kami dalam membuat website. Oke, selanjutnya saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di sini saya akan mempresentasikan bagian login, di mana tampilan login sangat sederhana, yang mana di atas ini terdapat tulisan raportku sebagai tema judul dari website kami. Kemudian di sini terdapat kontainer yang menampung form login, di mana di sini hanya terdapat kolom untuk memasukkan username dan kolom untuk memasukkan password. Di sini juga terdapat fitur Remember Me, namun fitur ini hanya pemanis saja, dapat atau boleh digunakan, tidak digunakan juga dipersilakan. Jadi ini adalah opsional. Kemudian di bawahnya terdapat tombol button sign in untuk masuk ya. Untuk pembuatan tampilan form login ini dibutuhkan 4 file, diantaranya file login pada sisi view, file login pada sisi model, dan file login pada sisi controller. Kemudian untuk membangun gambar dan kerangka pada kontainer ini dibutuhkan file CSS login. Namun di sini saya hanya akan membahas file yang ada pada controller, model, dan view. Oke, saya akan membuka Notepad++-nya. Ya, di sini adalah script kode pada tampilan view. Pada tampilan view ini akan menampilkan form seperti ini, di mana di sini juga terintegrasi dengan file CSS login sebagai kerangka tampilan. Kemudian di sini terdapat tulisan raportku yang menjadi tema website pada kelompok kami. Kemudian di sini terdapat form action, di mana form action ini akan langsung mengarah pada control login dengan metode post. Kemudian di sini terdapat beberapa kelas pada CSS untuk membangun kerangka tampilan. Kemudian di sini terdapat kolom, di mana kolom ini memiliki judul kolom login. Kemudian terdapat label untuk mengisikan username, dan terdapat label untuk mengisikan password. Dan kemudian di bawah sini terdapat label dengan input type checkbox untuk menampilkan tulisan Remember Me, yang mana Remember Me ini hanyalah pemanis saja atau opsional, boleh digunakan atau tidak digunakan. Kemudian di sini terdapat button class dengan type submit untuk tombol login, dan fungsi jQuery ini sebagai kerangka kerja juga. Di sini untuk mengarah pada ke JavaScript, dan di sini untuk mengarah pada Bootstrap sebagai kerangka kerja. Selanjutnya saya akan mengarah kepada login controller. Di sini terdapat kelas login controller, di mana parent construct-nya akan meload model yang ada pada login model. Di sini function index yang akan ditampilkan atau yang di load pertama kali adalah view pada login, yaitu ini.
Kemudian terdapat function out. Function out ini untuk membedakan siapa sih user yang login atau sign in ke website ini, website raport. Di sini terdapat variabel check guru yang mengarah pada login model. Apabila yang login adalah guru, maka pada statement if ini, if data level sama dengan 1, maka session akan men-set dan memastikan NIP, nama yang dimasukkan adalah sesuai atau sesuai dengan guru. Kemudian di sini terdapat variabel check siswa yang mengarah pada login model. Apabila yang login adalah siswa, maka session akan memastikan dan mengecek NIS dan nama tersebut benar-benar siswa. Dan kemudian masing-masing dari out ini akan mengarah ke halaman yang dituju. Untuk login dengan menggunakan username dan password guru akan diarahkan ke halaman admin dashboard. Namun untuk siswa akan diarahkan menuju dashboard siswa. Di sini juga terdapat alert ketika username atau password yang dimasukkan tidak cocok, akan menampilkan pesan username atau password salah. Di sini juga terdapat function logout, di mana session akan dihancurkan dari out yang sudah dilakukan, kemudian akan kembali lagi ke tampilan login. Nanti akan saya praktekkan. Kemudian di sini terdapat login model, di mana login model ini adalah script yang menghubungkan antara database dengan website. Di sini terdapat kelas login model. Nah, di sini terdapat public function out guru, di mana public function ini untuk mengecek dan mengambil data pada tabel guru, apakah data NIP dan password sesuai. Apabila sesuai, maka akan terjadi proses login pada controller, di mana username dan password di sini diambil dari field NIP dan field password. Kemudian di bawahnya terdapat public function out siswa. Public function out siswa ini digunakan untuk mengecek dan mengambil data pada tabel siswa, di mana nanti data tersebut akan dicek apakah NIS dan password tersebut benar-benar sudah terdaftar. Di sini juga sama seperti public function out guru. Pada proses login ini menggunakan NIS dan password sebagai username dan password. Oke, akan saya praktekkan langsung loginnya. Apabila kita login sebagai guru, maka akan tampil seperti berikut. Di sini terdapat alamat, yakni localhost raport index php admin dashboard. Maka login ini akan mengarah pada dashboard admin, dan di judul terdapat tulisan admin dashboard karena kita login sebagai admin. Oke, selanjutnya akan kita coba login sebagai siswa. Selanjutnya saya akan login sebagai siswa. Ya, di sini terdapat alamat URL yang mengarah pada siswa dashboard. Kemudian saya klik logout. Oke. Demikian pada tampilan form login dan aksi logout. Untuk fitur-fitur web app selanjutnya
akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Ahmad Naimvila. Silakan. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Jati. Saya di sini akan menjelaskan tentang halaman admin. Di mana ketika kita mengakses login sebagai admin, maka kita akan dialihkan ke dashboard admin. Dalam dashboard admin ini ada empat pilihan, yaitu kelas, guru, siswa, dan mata pelajaran. Di sini juga ada navigasi bar, di mana ada kelas, guru, siswa, dan mata pelajaran. Sama. Navigasi bar ini berfungsi untuk mempermudah kita dalam berpindah halaman. Kemudian ini adalah script dari admin dashboard, di mana di sini adalah admin dashboard, extend dari CI controller. Kemudian ini tampilannya kita meload atau mengambil dari file admin dashboard di view admin. View admin, di sini ada admin dashboard. Tampilan awal ini diambil dari sini. Dan ini adalah link untuk mengambil tampilan yang sudah kita buat partial untuk mempermudah kita dalam mengcoding. Di sini ada tampilan awal. Sini seperti yang saya jelaskan tadi, ada 4 pilihan: kelas, guru, siswa, mata pelajaran. Kemudian kita mencoba masuk ke dalam halaman kelas. Di sini ada sebuah tabel kelas. Ini diambil dari controller kelas. Kita meload data dari database, di mana database itu kita ambil dari model kelas model. Nah, ini berfungsi untuk mengambil data dari database. Kemudian coba kita tambah, masukkan ID 10A2, nama kelas 10 IPA 2, wali kelasnya kita kasih nama bebas Nadim Makarim, laki-lakinya ada 10, perempuannya ada 30, kemudian jumlahnya ada 40. Dalam menu add ini kita ambil dari sini function add, di mana variabel kelas diambil dari kelas model yang sebelumnya sudah saya tampilkan. Bentar. Kelas model ini. Dan tampilannya diambil dari view admin kelas new form. Admin kelas new form. Untuk tampilan ini diambil dari sini. Kemudian coba saya save. Berhasil disimpan, berarti data sudah berhasil disimpan. Kemudian kita kembali ke halaman kelas. Di sini sudah ada 10A2 yang menandakan ini berhasil. Kemudian saya akan coba action edit. Coba kita ubah jumlahnya menjadi 20 dan 20. Kita simpan. Dan data berhasil disimpan lagi. Sebelumnya untuk edit ini kita juga mengambil dari controller admin kelas, di mana di sini public function edit run, dan tampilannya diambil dari
view admin kelas, view admin edit form maksud saya. Ini dari sini. Dan ketika kita berhasil mengakses, maka akan ada tulisan berhasil disimpan seperti ini tadi. Dan kita kembali, kita cek, ternyata data berhasil berubah. Kemudian kita akan mencoba action delete atau hapus. Apakah kamu yakin? Ya, saya yakin menghapus. Dan data menghilang. Action delete ini sendiri diambil dari, ini adalah file list PHP yang berfungsi untuk menampilkan tampilan ini. Kelas jumlah. Dari sini delete admin kelas delete. Ketika kita mengklik delete, maka halaman langsung dialihkan ke kelas delete, dimana di sini tadi di kontrol admin kelas, ketika kita delete, maka ini menghapus file dari kelas model. Dari sini ketika delete, maka disable array id kelas akan menghapus. Kemudian di sini ada halaman guru, di mana cara udahnya sama seperti yang sebelumnya. Sini saya hanya akan membuktikan. Kita coba 10007, namanya Bu Irma ya. Alamatnya kurang lebih Yogyakarta. Emailnya irma@email.com. Ada tipu. email.com. Saya simpan. Data berhasil disimpan. Mana? Ini sudah masuk Irma. Kemudian saya coba edit. Yogyakarta, Indonesia gitu ya. Indonesia. Kita simpan. Data berhasil disimpan. Sudah berubah ya kan? Kemudian saya coba hapus. Delete. Data juga sudah berhasil dihapus. Untuk halaman guru ini, CRUD-nya hampir sama. Bukan hampir sama seperti kelas tadi. Mana ini? Ketika kita menambah, maka itu akan langsung load data dari new form. Admin guru new form langsung berpindah ke data ini. Kemudian ketika kita mengedit, maka kita langsung akan dialihkan ke sini. Dan jika berhasil diedit, if validation run, guru update, maka sukses, berhasil disimpan. Kemudian sama juga delete, kita mengambil dari admin guru, dari guru model, terus kembali ke sini, kembali ke controller lagi, balik ke tampilan awal. Dan kita akan mencoba di dalam halaman siswa ini ada dua sub halaman. Yang pertama ada data siswa. Data siswa ini sama seperti tadi. Kita coba saja tambah NIS 10020, namanya Naim Villa, kelas 11 IPS 3, alamat Indonesia, emailnya naim@email.com. Kita simpan. Dan di sini juga berhasil disimpan. Kemudian kita akan coba untuk mengedit. Ini ada bukti bahwa data sudah berhasil disimpan. Dan kita edit. Namanya kita tambahin. Simpan. Data berhasil disimpan. 10 IPS 3 aman Naim Villa. Dan saya coba hapus. Di sini juga
berhasil dihapus. Untuk CRUD sistemnya masih sama seperti 2 halaman yang sebelumnya. Dan kita ada nilai siswa. Karena kita belum bisa membuat database yang rapi, maka tampilannya masih seperti ini dan fungsinya masih seperti ini. Ini kita coba, kemudian kita simpan, save. Data berhasil disimpan. Dan kita kembali, kita cek, dan ternyata data sudah berhasil disimpan. Kemudian kita akan mencoba mengedit. Kita coba kelasnya, kita edit PS5 PS1 ya, PS4 lah. Kita simpan. Data berhasil disimpan. Dan ini ada bukti bahwa data berhasil disimpan. Kemudian akan saya coba hapus. Kita hapus. Dan data berhasil dihapus. Untuk proses CRUD-nya sama seperti halaman sebelumnya. Dan ya, kemudian saya akan menjelaskan tentang nilai siswa. Ini ada halaman nilai siswa. Saya akan coba tambah 10020 Naim Villa kelas 11 PS3 Mapel Bahasa Indonesia nilai 95. Karena kita masih bingung dalam membuat database, maka ini masih belum terrelasi dengan database sebelumnya. Jadi saya mohon maaf. Ini data berhasil disimpan dan saya kembali. Dan nah, ini Bahasa Indonesia 95 sudah berhasil disimpan dengan NIS ini. Dan akan saya coba edit. Nah, Villa PS4 kita simpan. Data berhasil disimpan. Kita kembali lagi. Dan akan kita coba hapus. Dan data berhasil dihapus. Sebelumnya saya mohon maaf karena tampilan untuk raport ini tidak sesuai dengan website raport yang sebenarnya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang halaman mata pelajaran. Di sini sudah ada 3 mata pelajaran. Kemudian akan kita coba tambah kode pelajaran 3, mata pelajaran matematika, nama gurunya Bu Guru gitu aja. KM-nya 60 karena matematika itu sulit. Kita simpan, data bisa disimpan. Dan matematika tadi sudah ada. Ini kode mata pelajaran 3, mata pelajaran matematika, nama ini, KKM-nya segini. Berarti data berhasil disimpan. Kemudian saya akan coba edit. Nama mata pelajarannya menjadi IPA. Kita simpan. Kemudian kita kembali. IPA. Data berhasil diubah. Dan akan saya coba hapus. Dan data berhasil dihapus. Untuk CRUD dari ke 5 halaman ini sebenarnya hampir sama. Kita hanya mengubah beberapa nama variabel dan nama tabel untuk meload. Sekian yang saya jelaskan. Atas kekurangannya saya mohon maaf. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Dandi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dandi Rizya Putra. Di sini saya akan menjelaskan di bagian siswa dashboard dan isi-isinya juga. Ya, di bagian dashboard ini sudah ada pilihan kelas, guru, siswa, dan
mata pelajaran ya. Di samping kiri juga sama ya, ada tampilan sidebar yang terdiri dari dashboard, kelas, guru, siswa, dan mata pelajaran. Namun untuk bagian siswa ada 2 drop down yang terdiri dari data siswa dan nilai siswa. Ya, di sini kita akan melihat satu persatu ya, dari menu kelas dulu. Nah, untuk menu kelas ini terdapat beberapa kolom yang terdiri dari ID kelas, wali kelas, laki-laki, perempuan, dan jumlah. Nah, untuk data ini yang tertampilkan di sini sudah diinputkan di database. Dan data ini hanya perumpamaan saja. Ya, langsung saja untuk bagian guru. Nah, di sini juga terdapat 4 kolom yang terdiri dari nick, nama, alamat, dan email. Untuk isinya juga masih sama juga ya. Ya, walaupun ada beda dikit, tapi ini ya, isinya bergantung dengan isi di database. Nah, untuk bagian siswa ini ada 2 ya. Kita lihat dulu yang bagian data siswa. Nah, untuk data siswa ini terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5 kolom, yaitu NIS atau nomor induk siswa, nama, kelas, alamat, dan email. Nah, data yang di sini baru terinputkan 2 ya, yaitu dengan nama Teddy Saputro dan Ahmad Naim Villa. Oke, langsung saja kita lihat di bagian nilai siswa. Nah, untuk bagian nilai siswa ini agak beda ya. Untuk data yang diinputkan di database lebih banyak daripada yang ada di data siswa. Nah, di sini juga terdapat beberapa kolom yang terdiri dari nomor induk siswa, nama, kelas, mapel, dan nilai. Nah, di sini terdapat nama Teddy Saputro yang kelasnya kelas 11 IPS 3 dengan mata pelajaran seni rupa dan agama nilainya 90. Untuk nama UKI ini hanya perumpamaan ya. Ini nama UKI ini sudah divariasi oleh anggota kelompok yang namanya mungkin Ahmad Naim Villa atau Teddy mungkin ya. Ini terdapat di kelas 11 IPA 3 yang mata pelajarannya agama mempunyai nilai 95. Untuk Ahmad Naim juga sama ya, 11 IPA 3 mata pelajaran agama dengan nilai 90. Untuk nama Dandi dengan mata pelajaran seni rupa bernilai 80. Sedangkan untuk mata pelajaran agama bernilai 90. Oh ya, untuk kelasnya Dandi ini 11 IPS 3. Langsung kita buka di bagian mata pelajaran. Untuk bagian mata pelajaran terdapat 4 kolom yang terdiri dari kode mata pelajaran, nama guru, dan kriteria ketuntasan minimum atau sering disebut dengan KKM ya. Nah, untuk mata pelajaran ini baru diinputkan 3 data yang terdiri dari bahasa Indonesia, matematika, dan seni rupa. Oke, kita kembali ke bagian dashboard. Untuk bagian dashboard, di sini di bagian header-nya terdapat tulisan raportku dan diberi pilihan atau menu variasi untuk mengecilkan sidebar. Ada fitur atau pilihan untuk mencari
bagian tertentu dan akun siswa. Kalau dipencet muncul menu logout. Oke, untuk bagian scriptnya bisa saya tampilkan dulu. Yang pertama untuk siswa dashboard ya. Nah, untuk siswa dashboard ini sudah bisa dilihat ya, terdapat kelas, guru, siswa, dan mata pelajaran. Nah, untuk hasil outputnya script yang seperti ini, atau hasil yang kita buka di browser, yaitu ini, kelas, guru, siswa, dan mata pelajaran. Untuk bagian footer, copyright, ada lambang C, ikut PHP ikut set name, date, year, ya ini year, tahun. Nah, untuk sheet name ini di sini terdapat tulisan raportku ya. Sama seperti ini juga yang ada di header atau di head. Ini untuk bisa menampilkan tulisan raportku terdapat di file constant PHP yang terletak di folder config di baris paling akhir. Define sheet name raportku. Dan bagian sidebar ini ya sudah ya. Bagian sidebar seperti ini. Dashboard, kelas, guru, siswa, dan mata pelajaran. Untuk bagian head-nya atau header-nya, ini terdapat equal sheet name, koma 2 atas. Ini terdeteksi menjadi raportku karena telah tersinkron dengan file constant.php di baris yang paling akhir, yang tulisannya raportku itu. Oke. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Bisa dilanjutkan oleh anggota kelompok selanjutnya. Terima kasih. Oke, baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa yang telah saya kerjakan, yaitu di bagian tampilan login CSS, dan saya akan menjelaskan fitur-fitur apa saja yang ada di web kami. Oke, masuk ke dalam CSS-nya, bagian CSS. Di sini ada body, yaitu seperti biasa ada margin, ada padding, ada font family dengan namanya sans serif dengan background image menyambung ke URL-nya waka-waka.jpg. Kemudian sini ada background size dengan cover. Kemudian sini ada login box, yang dimana login box ini untuk memberikan tampilan bagian luar login box. Di sini ada width dengan 280 pixel dengan position absolute, yang dimana topnya 50% dan leftnya 50%. Dimana transform translate, ada background color, dimana ada paddingnya, ada transform translate lagi. Kemudian ada box sizing untuk border box dan box shadow untuk area luar login box. Kemudian untuk login box salah satu ini adalah login box yang bagian di dalamnya ada float, ada floatnya, berarti di tengah-tengah yaitu center ada font size 40 pixel, ada border bottom ada 6 pixel dengan solid, margin bottomnya ada 50 pixel, kemudian ada paddingnya 13 pixel. Untuk text box ini untuk ada bagian area tulisan di dalam login box yang dimana ada ukurannya 100%, overflow hidden, ada font size-nya ada 20 pixel, yang ada paddingnya 8 pixel, dan marginnya 8 pixel, border bottom 1 pixel, dan background colornya warna hijau. Kemudian ada text box seperti yang sama, bertengah-tengah juga, ada text box input, border, outline none, background none, color black dengan font size 18 pixel, dengan width, float, dan margin. Dan di sini ada tombol button,
Untuk tampilan button ada width yang 100%, ada background noun, ada bordernya 2 pixel dengan warna solid dengan color white dan padding 5 pixel, ada font size 18 pixel, ada cursor pointer dan margin 12 pixel. Kemudian di sini ada SB admin, dan SB admin min CSS di sini adalah mengarah pada aset di mana aset tersebut memiliki bootstrap CSS di sini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan untuk fitur-fitur yang ada di web kami. Kemudian sini masuk ke tampilan loginnya, mungkin kita bisa masukkan sini dengan nama admin sesuai database, dengan sini juga admin sesuai database. Kemudian kita sign in. Nah, kemudian sini akan memasuki pada dashboard, yang dimana sini dashboard ada 4 fitur, yaitu ada kelas, guru, siswa, dan mata pelajaran. Oke, mungkin pertama kita bisa masuki fitur pertama, yaitu ada kelas. Nah, di sini untuk mendata semua kelas yang telah diinputkan. Ada ID kelas, ada wali kelas, ada laki-laki dan perempuan, dengan jumlah, dengan action. Mungkin kita tambahkan di sini dengan kurut tambah, yang dimana kita masukkan ID dulu, 11 A2 misalkan. Di sini ada masukkan misalnya 12 nama wali kelas Indah Susilowati. Mungkin kita masukkan jumlah laki-lakinya di sini ada 10, perempuannya juga 10. Kita masukkan jumlahnya jadi 20. Kemudian kita pilih save di sini. Kemudian akan menampilkan alert berhasil disimpan. Mungkin jadi bisa kita klik kembali di sini, back. Kemudian bisa dilihat dari tampilan tertambah data dari ID kelasnya 10A1 dengan kelasnya 10 IPS. Mungkin bisa dilihat sini ada bisa dilihat di sini ada bertambah sini ID kelasnya 12A2 dengan kelas 10 IPS 2 dengan wali kelasnya Indah Susilowati, dengan laki-laki berjumlah 10, perempuan berjumlah 10, dengan berjumlah jadinya 20. Oke. Kemudian di sini kita bisa edit, yang dimana mungkin kita ganti jumlah laki-lakinya menjadi mungkin 20 tambah 10 jadi 30. Kita masukkan jumlah kedua siswa tersebut, dengan kita klik save. Kemudian keluar tampilan berhasil disimpan, itu menunjukkan data telah berhasil disimpan. Ya, dengan tadi laki-lakinya berjumlah 10, sekarang telah terganti menjadi 20 dengan jumlahnya jadi 30. Oke, dengan sini kemudian ada action hapus. Coba mungkin kita tinggal klik hapus dan keluar alert kamu yakin, kemudian data yang dihapus tidak akan bisa dikembalikan. Kemudian bisa pilih delete, kemudian data sudah 100% berhasil dihapus. Kemudian kita bisa masuki ke guru, yang dimana fitur guru ini adalah mencatat ada NIP, ada nama, ada alamatnya, ada email. Seperti biasa bisa kita tambahkan mungkin NIP-nya 10 dengan namanya mungkin Teddy. Kemudian alamatnya di Kelebengan, dengan emailnya teddy.gmail.com. Kemudian kita save seperti biasa. Kemudian kita masukkan teddytrianugroho@gmail.com. Kemudian kita save seperti biasa. Kemudian seperti biasa keluar tampilan berhasil disimpan. Kemudian kita klik back. Kemudian data berhasil ditambahkan dengan NIP sekian dengan nama Teddy, alamat Kelebengan, dengan email teddynugroho@gmail.com.
Kemudian ini seperti biasa dengan action hapus, bisa kita hapus, cek delete, kemudian data berhasil dihapus. Oke, kemudian sini ada siswa, fitur siswa di mana sini kita memiliki data siswa. Seperti biasa ada NIS, ada namanya, ada kelasnya, ada alamat dan email, dan biasa dengan action edit dan hapus. Kemudian sini ada juga dengan nilai siswa, yang dimana nilai siswa ini diambil dari data siswa dengan ada NIS, nama, kelas, ada mata pelajaran, nilai, dan action. Mungkin kita bisa tambahkan satu, kita masukkan NIS-nya, mungkin namanya Teddy lagi, dengan kelas 10, mungkin 10 PS2, dengan masukkan mata pelajarannya matematika dengan nilainya 90. Mungkin kita klik save, yang dimana seperti biasa akan munculkan tampilan berhasil disimpan. Kemudian kita klik back, kemudian muncul data yang telah kita tambahkan di paling bawah ini. Ada Teddy 10 IPS 2 dengan mata pelajaran matematika dengan nilai 90. Kemudian kita bisa edit seperti biasa, mungkin kita nilai ganti ke 50, klik save, berhasil disimpan. Kita klik back, kemudian kita coba hapus data tersebut yang telah kita inputkan, kemudian kita cek delete. Nah, kemudian data telah berhasil dihapus. Di sini ada showing 1 to 6 of the 6 entries. Oke, kemudian sini ada mata pelajaran. Fitur mata pelajarannya untuk mencakup mata pelajaran yang disediakan oleh sekolah. Di sini ada kode mata pelajarannya, ada mata pelajaran, ada nama guru, ada KKM, dan seperti biasa dengan action edit dan hapus. Kemudian di sini seperti biasa mungkin kita langsung bisa kita edit ya. Untuk coba edit dengan mungkin sini kita ganti mata pelajarannya menjadi di IPA. Kemudian kita save, berhasil disimpan, kita kembali. Oke, yang tadi sebelumnya mata pelajarannya adalah seni rupa, kemudian terganti menjadi IPA. Kemudian kita bisa hapus seperti biasa, kita coba hapus, kemudian data berhasil dihapus dengan showing 1 to 2 of 2 entries. Oke, mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari presentasi kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.